Halo, perkenalkan nama saya Destin Ayu Rahmadani. Hai, dan nama saya Resya Alfianti. Kami dari Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kami, Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Munawaroh MSI, dengan bertemakan perumusan dan pelaksanaan strategi. Nah, sebelum masuk ke materi, Destin tahu nggak nih pengertian dari strategi itu apa? Udah tahu dong, Syah. Jadi, strategi itu adalah suatu proses penentuan rencana untuk pemimpin senior yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan persiapan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berpikir strategis berarti memiliki pemikiran jangka panjang, berfokus pada situasi perusahaan secara keseluruhan dan lingkungan dari pesaing, serta memikirkan tentang konsistensi keduanya. Nah, dalam organisasi bisnis, rencana strategis biasanya berkaitan dengan perilaku persaingan di pasar. Kenapa sih kita harus memiliki strategi untuk bersaing? Memangnya apa keunggulan bersaing itu? Perusahaan harus banget memiliki strategi untuk bersaing. Keunggulan bersaing inilah yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lainnya dan memungkinkan perusahaan memiliki ciri khas untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Nantinya, para manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan strategis, yaitu yang pertama, perubahan dan tren apa yang terjadi di lingkungan yang kompetitif. Yang kedua, siapa saja pesaing kita dan apa kekuatan dan kelemahan mereka. Yang ketiga, siapa saja pelanggan kita. Dan yang keempat, produk atau jasa apa yang harus kita tawarkan dan bagaimana kita dapat menawarkan dengan cara yang paling efektif. Jawaban dari semua pertanyaan ini membantu para manajer untuk membuat keputusan dalam menempatkan perusahaan mereka di lingkungan terhadap para pesaingnya, Des. Oh, jadi seperti itu, Syah, keunggulan bersaing. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu lagi nih, Resya. Tadi kan udah dijelasin pengertian strategi. Sekarang aku mau ngasih tahu pengertian perumusan strategi dan pelaksanaan strategi itu apa. Perumusan strategi mencakup perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta membuat rencana strategi spesifik. Perumusan strategi dapat mencakup evaluasi masalah-masalah di lingkungan internal maupun eksternal, dan integrasi hasil evaluasi tersebut ke dalam tujuan dan strategi. Proses ini berkebalikan dengan pelaksanaan strategi, yaitu penggunaan sarana manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan yang strategis. Oke, Destin, selanjutnya aku mau jelasin nih, ada tingkatan-tingkatan strategi. Nah, tingkatan strategi ini dibagi jadi 3 nih. Yang pertama ada strategi tingkat perusahaan, yang kedua ada strategi tingkat usaha, dan yang ketiga ada strategi tingkat fungsi. Yang pertama ada strategi tingkat perusahaan, berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan gabungan unit bisnis yang menyusun perusahaan. Tindakan-tindakan strategi di tingkat ini biasanya berhubungan dengan perolehan usaha baru, penanaman atau pengurangan unit bisnis, pabrik atau lini produk, dan usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang usaha baru. Yang kedua, ada strategi tingkat usaha. Berkaitan dengan setiap unit bisnis atau lini produk, keputusan-keputusan strategis di tingkat ini berhubungan dengan pengiklanan, arah, dan tingkat penelitian dan pengembangan, perubahan produk, pengembangan produk baru, peralatan dan fasilitas, dan penambahan atau pengurangan lini produk dan layanan. Dan yang ketiga ada strategi tingkat fungsi, berkaitan dengan departemen-departemen fungsional utama di unit usaha. Strategi fungsional mencakup semua fungsi utama, termasuk keuangan, penelitian, dan pengembangan pemasaran dan produksi. Nah, Resya, setelah tingkatan strategi, selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam merumuskan strategi loh. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang ingin dicapai. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi yang sudah dirancang dan dianalisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan, target, dan mengevaluasi strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Nah, yang terakhir, memilih strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan atau target yang mudah ditentukan. Barusan sudah dijelaskan nih oleh Destin langkah-langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam perumusan strategi. Nah, sekarang akan dijelaskan mengenai penerapan strategi nih.
Penerapan strategi yaitu bagaimana strategi diterapkan atau dilaksanakan. Manajer Shop Talk memberikan sejumlah saran dan penerapan strategi. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengaruhi orang lain agar diarahkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang kedua, ada rancangan struktural terkait dengan tanggung jawab pada manajer, tingkat kewenangan mereka, serta konsolidasi dari berbagai fasilitas, departemen, dan divisi. Yang ketiga, ada sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali ini mencakup sistem imbalan, gaji, anggaran, untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Dan yang keempat, ada sumber daya manusia. Sumber daya perusahaan adalah para pegawainya, sedangkan sumber daya manusia bertugas untuk merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, memproduksi, dan memecat pegawai dalam upaya mencapai tujuan yang strategis. Nah, yang terakhir nih Syah, ada tips penerapan strategi secara efektif. Yang pertama, membangun komitmen terhadap strategi. Yang kedua, menyusun rencana penerapan yang jelas. Yang ketiga, memperhatikan budaya. Yang keempat, memanfaatkan pengetahuan dan keahlian pegawai. Nah, yang terakhir, komunikasi. Nah, itu dia materi yang sudah kami sampaikan mengenai perumusan dan pelaksanaan strategi. Semoga materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.